Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada di dalam suatu penelitian yang berisi teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi perpustakaan. Di sini ada landasan teori dan juga kerangka teori. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka teori yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan penelitian. Landasan teori juga dapat disebut kerangka teori. Secara umum, kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Fungsi teori dalam penelitian di sini ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan dan menyusun pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, berperan memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang diamati. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Dan yang ketiga, berfungsi merangsang adanya pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Mengapa sebuah teori sangat penting di dalam sebuah penelitian? Sebab landasan teori kerap dijadikan sebagai acuan atau pedoman ketika kita hendak melakukan suatu penelitian di dalam sebuah skripsi atau makalah. Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai sesuatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Adapun menurut para ahli, yang pertama Surya Sumantri 1986 dalam Sugiono 2010 menyatakan bahwa seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah, yakni sebagai dasar bagi argumentasi di dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut adalah suatu pembahasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Dan yang kedua ada menurut Uma Sekara, Business Research tahun 1992 dalam Sugiono 2010. Di dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka berpikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi, yakni sebagai masalah yang penting. Di sini ada tahapan penyusunan kerangka berpikir. Yang pertama, di kondisi awal ini guru belum menggunakan alat peraga dan hasilnya itu siswa belajar rendah. Dan yang kedua itu ada tindakan. Guru menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan alat secara berkelompok, dan yang kedua, penggunaan alat secara individual. Dan kondisi akhirnya itu diduga melalui X dapat meningkatkan Y bagi siswa. Ada 3 jenis kerangka berpikir. Yang pertama, kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka yang di dalamnya itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan, yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dan yang kedua, kerangka operasional merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih, serta juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data tersebut. Dan yang ketiga, kerangka konseptual merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, yang setelah itu digunakan untuk bisa mengistilahkan unsur yang terdapat di dalam objek yang akan diteliti serta juga menunjukkan adanya hubungan antara konsep tersebut.
Hipotesis atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian. Pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Adapun di sini macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Dan yang kedua di sini ada hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Ciri-ciri hipotesis yang baik, yang pertama harus menyatakan hubungan, dan yang kedua harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga harus berhubungan dengan ilmu. Yang keempat harus dapat diuji. Yang kelima harus sederhana. Dan yang keenam harus biasa menerangkan fakta. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.